Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firmansyah untuk membahas SBM Mekanika Teknik guna untuk mempersiapkan UAS semester 2 kali ini. Dan untuk materinya kita akan membahas soal UAS tahun 2020. Mungkin langsung saja di nomor 1 kita diberikan sebuah gambar yang dijelaskan bahwa ada bebannya itu 600 Newton dan kita disuruh untuk menentukan tegangan talinya. Nah, gambar yang di atas tadi dianalisa dan diubah menjadi gambar seperti ini. Caranya itu kita menguraikan unsur-unsur yang ada dan diterapkan di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, semisal udah ada gambar seperti ini, kita dapat memasukkan unsur-unsurnya itu ke rumusin. Dimana semisal ini ada 600 Newton berhadapan dengan sudut 130 derajat dan 600 per sin 130 derajat ini sama dengan T1 per sin 140 derajat atau sudut yang berhadapan dengan T1. Jadi kan akan didapatkan sebuah persamaan 600 per sin 130 derajat sama dengan T1 per sin 140 derajat sama dengan T2 per sin 90 derajat. Oleh maka itu T1 akan didapatkan dari 600 kali sin 140 derajat per sin 130 derajat. Hasilnya 503,46. Ini tadi tinggal dibolak-balik sih. Ini dikalikan ini terus dibagi dengan ini gitu. T2 juga gitu, 600 per sin 90 derajat per sin 130 derajat, yang hasil akhirnya adalah 783,24 Newton. Selanjutnya nomor 2, dan di nomor 2 ini kita diberikan sebuah gambar katrol yang dimana berat maupun gesekannya itu diabaikan. Lalu kita disuruh untuk mencari besar W jika diketahui setimbang dengan sebuah beban sebesar 70 Newton. Mungkin langsung saja kita kerjakan ya. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini. Jika ini 70 Newton dan W-nya itu sama-sama mengarah ke bawah, jadi sama-sama di sumbu Y kan. Jadi kita menggunakan sigma FY aja yang disama dengan kan 0. Nah, setelah dianalisis akan dihasilkan bahwa sigma FY itu berisi 2T1 ditambah T1 sin 40 derajat dikurangi W yang sama dengan 0. Oleh karena itu, W dapat dihasilkan dari 2T1 ditambah T1 sin 40 derajat. Jika kita masukkan nilainya berarti 2 kali 70 ditambah 70 sin 40 derajat. Dan hasil akhirnya adalah 185. Selanjutnya nomor 3, dan di nomor 3 ini kita diberikan sebuah gambar bahwa ada tangga yang bersandar pada dinding dan ujung atasnya itu terikat pada tali. Lalu ada berat tangganya yaitu 100 Newton pada titik pusat yang terletak sejauh 0,4 L. Lalu juga ada seorang anak yang menggantung dengan berat 150 Newton dan sejauh 0,2 dari ujung tangganya. Lalu kita disuruh untuk menentukan tegangan tali dan juga komponen-komponen lain yang bekerja pada tangga ini. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Oke, buat gambar yang tadi aku ubah jadi gambar kayak gini biar bisa ditambahin ada FH dan juga FV-nya. FH itu merupakan komponen horizontal dari tangga ini dan juga FV-nya itu juga komponen vertikal di tangga ini. Nah, pertama-tama kita akan menentukan tegangan talinya. Untuk menentukan tegangan talinya, kita dapat menggunakan rumus momentum gaya. Sigma momentum gaya sama dengan 0. Nah, untuk sigma momentum gayanya sendiri kita sepakati bahwa yang searah dengan jarum jam itu bernilai negatif dan yang berlawanan itu bernilai positif. Oleh karena itu, ini yang 100 Newton akan dinilai negatif karena dia searah dengan jarum jam, dan 150 Newton juga akan dinilai negatif karena dia searah dengan jarum jam. Dan 100 ini ditandai dengan W1 dan 150 ini ditandai dengan W2. Dan maka itu untuk sigma momentum gayanya adalah negatif W1 sin 37 derajat L1 dikurangi W2 sin 37 derajat dikalikan dengan L2 ditambah T sin 53 derajat L3 yang disamakan dengan 0. Kita masukkan langsung buat setiap unsurnya. Dan nanti akan dihasilkan bahwa tegangan talinya adalah 120 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari komponen lainnya yaitu yang horizontal dan juga vertikal ini.
bisa dicari menggunakan sigma fx untuk yang horizontal. Untuk komponen sigma fx sama dengan 0 sendiri kan tadi ada FH dikurangi dengan T tegangannya, karena tegangannya berlawanan dengan FH-nya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa FH-nya adalah 120 Newton. Lalu untuk yang FV-nya kita akan menggunakan sigma FY sama dengan 0. Dengan sigma FY itu berasal dari FV dikurangi W1 dikurangi W2 yang disamakan dengan 0. Nah, jadi FV itu hasil dari penjumlahan antara W1 dan juga W2 yang hasil akhirnya adalah 250 Newton. Selanjutnya nomor 4. Di nomor 4 ini kita diberikan suatu gambar yang menandakan bahwa ada benda yang diberikan berbagai macam gaya. Nah, kita disuruh untuk mencari atau menentukan gaya yang dapat mengimbangi gaya-gaya tersebut. Tapi dengan cara menentukan komponennya terlebih dahulu, lalu baru menentukan gayanya. Selain itu, kita juga harus mencari jarak dari gaya tersebut. Nah, pertama-tama kita akan menentukan fx dan fy-nya terlebih dahulu. Untuk nilai fx-nya dapat dicari menggunakan gaya yang 200 Newton ini dan juga 300 Newton. Tapi pertama-tama kita harus menjajarkannya yang 200 Newton ini dengan sumbu x, yaitu dengan cos 70 derajat. 70 derajat dihasilkan dari penjumlahan antara 40 derajat dan juga 30 derajat ini. Nah, jadi 200 cos 70 derajat dikurangi 300 karena dia berlawanan arah, dan hasilnya adalah negatif 231,6 Newton. Semisal dibulatkan menjadi negatif 232 Newton. Selanjutnya yang FY dihasilkan dari gaya yang 200 Newton dan juga 150 Newton. Nah, ini juga disejarkan terlebih dahulu dengan sumbu Y dengan cara sin 70 derajat, dan hasilnya adalah 200 sin 70 derajat ditambah 150 karena searah. Hasil akhirnya 338 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan momentumnya. Untuk momentumnya sendiri disepakati bahwa yang searah jarum jam bernilai negatif dan yang berlawanan itu bernilai positif. Nah, untuk komponen yang 300 Newton ini kan berlawanan, jadi dia bernilai positif, dan yang 150 Newton ini kan searah, jadi dia bernilai negatif. 200 ini berlawanan, jadi dia juga bernilai positif. Untuk pencariannya sendiri kita tinggal mengalihkannya dengan cara yang tegak lurus. Misal 300 kita kalikan dengan 2,5, lalu yang 150 dengan 1,5. Nah, yang 200 ini supaya mendapatkan jarak yang tegak lurus, kita dapat menggunakan sudut 30 derajat ini, lalu kita sinkan, lalu dikalikan dengan 2 meter ini. Dan hasil momentum akhirnya adalah 725 Nm. Lainnya kita akan menentukan jaraknya. Jaraknya sendiri kan dapat dicari menggunakan rumus momentum sama dengan Fr dikalikan X. Fr ini artinya adalah gaya yang berada di sumbu Y dikalikan dengan X yang artinya adalah jarak di sumbu X. Jadi X atau jarak di sumbu X itu dihasilkan dari momentum dibagi gaya yang berada di sumbu Y. Yang hasil akhirnya adalah 21,14 meter. Nah, selanjutnya itu kita mencari sudutnya. Untuk sudut sendiri seperti biasa kita dapat membagi antara besar gaya yang ada di sumbu Y dan di sumbu X. Lalu kita mencari tangannya dan hasilnya adalah 55,53 derajat. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan SP Mekanika Teknik persiapan UAS kali ini. Misal ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya juga mohon maaf karena tidak bisa membahas yang soal nomor 5 karena soalnya sendiri kurang lengkap. Jadi sampai jumpa di SP selanjutnya. Makasih semuanya.